Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai strategi pemasaran syariah, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Kita ambil referensinya dari Hendy Mustiko Aji ya. Baiklah, di sini kita bisa lihat ini ada dua model ya dari jenis siapa saja ya orang yang harus kita puaskan ya. Kita mempertimbangkan dua variabel utama, yaitu manfaat. Yang vertikalnya adalah manfaat ya, potensi manfaat dari yang rendah ke tinggi, dan yang horizontal adalah loyalitas ya, proyeksi loyalitasnya dari sebelah kiri ke rendah, sebelah kanan ke tinggi. Nah, ini secara umum ada 4 jenis manusia ya. Ada yang disebut dengan kupu-kupu, ada yang disebut dengan orang asing ya, ada yang disebut dengan sahabat, dan yang disebut dengan parasit. Kita akan jelaskan satu-satu ya. Jadi tidak semua orang bisa kita puaskan ya. Apa sih yang dimaksud dengan tadi kupu-kupu, sahabat, orang asing, parasit ya? Jadi kalau manusia yang seperti kupu-kupu ya, itu keindahan yang hanya dapat dinikmati sementara. Setelah itu ia akan pergi selamanya, atau dengan kata lain memiliki nilai atau value tapi kurang loyalitasnya ya. Kemudian kalau orang asing itu orang yang nilai atau value yang ia bawa dan dia miliki itu sama sekali tidak cocok dengan nilai kita, atau dengan kata lain tidak ada manfaat dan loyalitasnya ya. Kemudian kalau parasit, nah itu sebenarnya parasit adalah manusia yang loyal, tapi sering nempel ya, karena sering nempel dan tapi tidak memberi manfaat sama sekali dan memiliki nilai value yang rendah ya. Nah, kemudian sahabat memiliki nilai atau value yang kuat dan memberi manfaat dan loyalitas ya. Nah, jadi yang terbaik adalah tipe sahabat ya gitu ya. Dan kita jangan sampai menjadi tipe yang parasit ya, yang nempel tapi ada maunya gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke strategi pemasaran satu-satu ya, STP ya. Mulai dari segmentasi ya. Nah, segmentasi pasar atau market segmentasi adalah proses membagi pasar ya, konsumen menjadi kelompok-kelompok konsumen yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakteristik atau perilaku, dan membutuhkan produk atau program pemasaran yang terpisah. Itu menurut ahli Kotler dan Armstrong tahun 2012 ya. Nah, jadi atribut dari segmentasi pasar itu kalau menurut berdasarkan segmentasi geografis itu dia atributnya statis ya, dia tetap. Kemudian kalau demografis itu juga sama demografis, jadi geografis dan demografis itu tetap. Kalau psikografis dia dinamis ya, dia bisa berubah-ubah ya. Kalau perilaku sama dengan perilaku, jadi psikografis, perilaku itu bisa berubah-ubah. Kalau individu dia lebih ke atributnya individu. Nah, di sini ini adalah ilustrasi bagaimana segmentasi pasar itu dilakukan ya. Jadi ini pasar akan kita kotak-kotakan ya. Berdasarkan apa? Ya, jadi kalau ada berdasarkan atribut statis dan atribut dinamis. Kalau yang statis tadi seperti geografis ya, dan demografis ya, dia tetap jadinya ya. Kayak contoh geografis itu dia bangsa ya, negara, kota, provinsi. Kalau demografis itu usia, gendernya, agama, pendidikan. Nah, kalau yang dinamis yang berubah-ubah itu ya, psikografis contohnya ya, kepribadian, gaya hidup, lifestyle, kemudian value, nilai, dan kelas sosial ya. Kemudian keperilakuan itu contoh pengetahuan, sikap,
penggunaan dan respon ya. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu mulai dari psikografis. Nah, kalau kerangka ya, kalau dari segmentasi psikografis kita akan memacu ke berdasarkan kerangka FALS. Apa sih FALS itu? Adalah value, nilai, attitude ya, perilaku, lifestyle, gaya hidup ya. Jadi di sini dia ada dua dimensi ya, ada dimensi sumber daya resource ya, dari yang ke rendah ke tinggi, kemudian ada dimensi ya motivasi ya. Nah, yang horizontal ada motivasi. Nah, di dalam motivasi ini dia konsumen itu dapat termotivasi oleh 3 motivasi ya, berdasarkan ideals atau lebih kepada nilai-nilai ya. Kemudian achievement ya, lebih kepada prestasi, dan self experience, lebih pada ekspresi diri ya. Kalau ideal itu kayak thinker, pemikir, believer ya, yang beriman. Kemudian achievement, achiever ya, striver, yang tahan, survivors ya. Kemudian self experience, experiencer, dan maker ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Nah, ini ya. Oke, jadi apa sih karakteristik tadi? Satu-satu kita jelasin. Kalau inovator itu adalah karakteristiknya adalah sukses, pintar, canggih, memiliki self esteem yang tinggi, cenderung menyukai produk olahan kelas atas dan produk niche ya. Kemudian thinker, pemikir, dewasa, menjunjung tinggi nilai-nilai pengetahuan dan tanggung jawab, cenderung menyukai produk yang tahan lama dan memiliki fungsi yang banyak. Kemudian achiever, pemenang ya, itu dia orangnya karakteristiknya sukses, berorientasi pada hasil fokus, pada karir dan keluarga, cenderung memilih produk premium yang melambangkan kesuksesan ya. Kemudian kalau experiencer yang berpengalaman itu karakternya muda, antusias, spontan, impulsif ya, suka dengan hal-hal yang berbeda. Kemudian cenderung mengeluarkan uang untuk fashion, entertainment, dan sosialita ya. Dia pada lifestyle ya. Dan ada lagi yang believer, yang beriman. Ini karakternya adalah orang dengan keyakinan atau pemikiran yang konservatif, konvensional ya, konvensional tradisional. Kemudian cenderung memilih produk yang familiar dan loyal pada atau merek yang sudah pernah digunakan ataupun merek yang memiliki reputasi yang baik. Kemudian striver, pekerja keras, itu karakteristiknya mengikuti tren, dicintai banyak orang, memiliki keterbatasan atau sumber daya, cenderung menyukai produk yang stylish sehingga dapat meniru orang-orang menengah ke atas ya. Kemudian maker, pembuat ya, karakteristiknya suka kerja praktis, merendah ya, berdikari sendiri, suka bekerja menggunakan usaha sendiri, cenderung memilih produk yang memiliki kegunaan atau fungsi praktis. Kemudian survivor, usianya sudah tua, pasif, tidak suka vokal dan membuat perubahan, sangat loyal dengan merek yang menjadi favorit mereka ya. Nah, itu. Jadi itu adalah karakteristik ya dari para konsumen itu ya. Kalau kita melihat dari segmen psikografisnya ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perilaku ya. Kalau berdasarkan segmentasi perilaku, itu ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Pertama adalah kesempatan pembelian atau purchase occasions. Contoh, kue nastar ya. Kue nastar itu ya tadi pada saat Idul Fitri ya. Nah, kemudian pencarian manfaat atau benefit sought-nya. Contoh, di sini manfaatnya jenis sepatu dengan merek Nike ya. Di sini dia ada model yang berdasarkan ini lebih kepada penggunaannya. Kemudian kalau yang Nike jenis Air Max 97 ini lebih kepada manfaat, lebih kepada gaya hidup, lifestyle-nya ya. Kemudian kalau Nike Air Fever
Flycoid ini lebih pada untuk olahraga, berlari ya. Jadi ini lebih kepada manfaat dari produknya ya. Kemudian tadi status konsumen atau user status. Nah, status konsumen itu terbagi menjadi calon konsumen potensial yang belum menjadi konsumen, ex konsumen, kemudian konsumen yang baru pertama kali menggunakan produk, ataupun konsumen yang secara reguler menggunakan produk ya. Jadi kalau misalnya kalian berjualan online itu ada yang tanya-tanya tapi nggak beli-beli gitu ya, itu bisa jadi menjadi calon konsumen kita. Mungkin awalnya dia banyak tanya, tapi lama-lamaan dia pasti akan beli. Nah, kemudian yang keempat, tingkat penggunaan atau pembelian atau usage rate ya, terbagi itu menurut Kotler dan Armstrong itu terbagi menjadi heavy product user, sering mengkonsumsi, kemudian medium product user, tidak terlalu sering, dan light product user, jarang mengkonsumsi, dan loyalty status ya. Nah, kalau menurut Andi Warman Karim melalui Karim Business Consulting KBC ya, membagi loyalitas menjadi syariah loyalis, loyal terhadap produk syariah. Kemudian floating market ya, mengambang, tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap satu sistem, dan konvensional loyalis, lebih memilih produk konvensional. Nah, ini adalah segmentasi pasar ala Yus Wohadi dan kakak-kakak tahun 2014 ya. Jadi mereka mengelompokkan pasar ke dalam 4 kuadran dengan mempertimbangkan 2 variabel, yaitu nilai spiritual ya. Jadi kalau yang horizontal adalah nilai spiritual, kalau yang vertikal itu adalah nilai fungsional dan emosional ya. Dari yang rendah ke tinggi ada kalau spiritual itu dia lebih kepada ukhrawi atau akhirat ya. Kalau fungsional dan emosional itu lebih kepada duniawi ya. Jadi itu ada nasionalis ya, maksudnya contohnya gue dapat apa nih gitu ya. Kalau apatis itu emang gue pikirin gitu ya, itu contoh orang-orangnya. Kemudian kalau universalis itu Islam itu lebih penting. Ada lagi konformis ya, pokoknya harus Islam gitu ya. Jadi ya benar-benar yang yang pokoknya harus Islam gitu ya. Nah, jadi yang keenam itu sikap terhadap suatu produk atau jasa atau attitude terbagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Contohnya politik ya. Nah, sekarang kita masuk ke strategi targeting ya. Nah, targeting atau market targeting itu membidik konsumen adalah sebuah strategi atau proses evaluasi dan memilih segmen pasar yang sudah dipisah-pisah ya. Nah, jadi target pasar adalah sekelompok konsumen yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang sama sehingga perusahaan memutuskan untuk melayaninya. Nah, ini kita ilustrasi proses targeting ya. Jadi kita memilih segmen mana yang paling menarik targetingnya. Yang ini ibaratkan sebuah piring ya. Anggaplah yang kita membeli makanan kayaknya martabak lah contohnya, kita belah-belah ya itu jadi kita bagi itu berdasarkan segmen-segmen segmen dari targeting kita ya. Ada segmen 1, segmen 2 sampai segmen 6. Nah, di sini Ridwan Shah di tahun 2017 menyebutkan ada 4 cara untuk mengevaluasi dan memilih segmen pasar yang sudah dibuat. Pertama adalah ukuran pasar atau market size, kemudian pertumbuhan pasar atau market growth, dan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, dan persaingan kompetitif atau competitive situation ya. Nah, ini contohnya targeting berdasarkan kriteria cakupan segmentasi. Ini ada contoh dalam yang tabel yang pertama itu kalau P itu adalah produk, M itu adalah marketnya ya. Ada produk 1, produk 2, produk 3, ada market 1, market 2, market 3. Nah, kalau disebutnya segmen tunggal itu artinya produknya dan marketnya itu cuma satu gitu ya. Contoh kalau misalnya marketnya itu lebih kepada elektronik ya, elektronik. Kalau contohnya apa nih?
ya. Pokoknya dia satu produk dan satu market ya. Nah, kalau spesialis segmen itu dia ada beberapa produk dan juga beberapa market ya. Contoh kalau misalnya produk dari apa ya, Samsung gitu ya. Samsung itu kan bukan cuma handphone ya, dia ada elektronik ya, untuk kayak untuk rumah tangga, untuk handphone gitu ya. Jadi ada bisa beberapa produk dan bisa beberapa market ya. Nah kalau spesialis pasar ya, itu beberapa produk, tapi marketnya cuma satu ya. Jadi contohnya apa nih? Contohnya kalau kita anggaplah untuk produk smartphone ya. Nah, produknya kan banyak nih smartphone ya. Ada OVO gitu ya, ada iPhone itu contohnya ya. Kemudian spesialis produk ya. Ini dia produknya cuma satu ya, tapi marketnya banyak ya. Nah, kalau produknya cuma satu tapi marketnya banyak itu misalnya apa nih ya? Sama juga contoh handphone juga. Nah, handphone itu sekarang dia bisa berubah menjadi untuk kamera ya. Jadi kadang-kadang orang nggak perlu lagi membeli kamera yang dengan apa nih, bisa karena dengan iPhone 11 atau 12 kan bisa dia menzoomnya, dia bisa memotret dari jarak yang jauh ya. Kemudian ada lagi cakupan keseluruhan pasar, jadi bisa mencakup seluruh pasar, produk-produknya juga sama ya. Nah, itu adalah kriteria targeting berdasarkan kriteria cakupan segmentasi. Nah, sekarang kita masuk ke positioning ya. Positioning secara bahasa diterjemahkan dengan penempatan dalam definisi pemasaran positioning sebagai sebuah strategi yang disusun agar sebuah produk mendapatkan tempat yang jelas dan berbeda di benak target konsumen. Pada prakteknya, perusahaan dapat memposisikan produk mereka berdasarkan 4 manfaat ya. Itu menurut Handayani, Andrisal, Darmaja, Nasution, dan Rinwasya tahun 2009. Pertama adalah manfaat kinerja produk atau jasa. Contoh, produk OVO atau Vivo sebagai smartphone untuk berselfie. Ini manfaat kenyamanan atau kemudahan. Contoh, Gojek ya, dengan tagline-nya semua tinggal gocekin aja ya. Kemudian manfaat harga yang ditawarkan, contoh AirAsia dengan tagline No Everyone Can Fly. Tapi kadang-kadang AirAsia ini suka ada dikit ini juga ya, karena memang dia murah tapi kalau mau nambah mesti bayar gitu ya, mau makan mesti bayar gitu ya, mau bagasi juga mesti bayar ya. Kemudian manfaat psikologis, contoh Jarum Super 2017 mengeluarkan produk dengan tagline Dare, tujuannya membuat orang yang mengonsumsi itu menjadi pemberani. Tapi kalau di syariah rokok itu haram ya. Nah, ini adalah rumus menentukan pernyataan positioning ya. Kategorinya pertama adalah target konsumen. Pertanyaannya tuh siapa sih target konsumennya? Kemudian permasalahan ya. Apa permasalahan yang didefinisikan ya? Diidentifikasikan konsumen. Dan untuk kategori produk yang ditawarkan. Kemudian brand atau mereknya, apa sih merek produk yang ditawarkan. Kemudian proporsi nilainya, apa nilai yang hendak ditawarkan kepada konsumen ya. Kemudian perbedaan atau keunikan, apa sih perbedaan atau keunikan dari produk yang akan ditawar dibandingkan produk pesaing ya. Itu adalah cara kita menentukan pernyataan positioningnya. Nah, ini contoh misal bank syariah ya. Nah, tadi kita satu-satu kita. Pertama, target konsumen ya. Pertanyaannya untuk konsumen usia 20 sampai 60 tahun. Kenapa usia 20 sampai 60 tahun? Karena usia tersebut adalah usia yang produktif ya. Istilahnya kalau 20 itu sudah tamat sekolah ya. Dan juga yang lebih dari 60, karena kalau lebih dari 60 sudah usia pensiun gitu ya. Kemudian permasalahannya. Nah, permasalahan itu yang anti dengan perbankan ribawi. Jadi dia memilih syariah karena dia tidak mau konvensional yang berbau-bau ribawi ya, riba. Kemudian brand mereknya. Jadi X syariah adalah bank ya. Dia
dia adalah perbankan gitu ya. Kemudian proporsi nilainya yang menawarkan produk tabungan bebas riba ya. Kemudian perbedaan dan keunikannya dibanding dengan bank lain itu tidak seperti produk perbankan lainnya. Di Indonesia Syariah adalah bank syariah yang operasionalnya mendekati syariah ya. Jadi ya dia berdasarkan akad-akad syariahnya ya. Nah, ternyata strategi segmentasi, targeting, dan positioning ini dari zaman Rasul itu sudah ada ya. Jadi dalam perspektif permasalahan syariahnya, karena itu kan Rasul itu dalam konteks peperangan ya. Jadi zaman dahulu Rasul membagi segmentasi lawannya berdasarkan gender dan usia. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah sepuh, anak-anak dan wanita ya. Jadi Rasul sudah membagi-bagi, yang memilah-milah yang mana tujuan ya untuk saat mereka sedang berperang ya. Jadi tidak boleh membunuh orang tua yang sudah sepuh, anak-anak dan wanita ya. Jadi itulah materi kita. Terima kasih. Kata diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.